wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada kali ini berjumpa lagi dengan saya Melia di acara podcast Bawaslu Jakarta Barat. Pada kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang luar biasa, expert di bidang kepemiluan. Beliau adalah Ibu Siti Rahman atau yang akrab disapa dengan Ibu Rahma. Selamat datang Bu Rahma. Terima kasih Mbak Melia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Di tengah pandemi ini memang kita harus senantiasa sehat ya Bu ya. Amin. Sahabat Bawaslu, sekedar informasi juga Bu Rahma, Bawaslu Jakarta Barat mengadakan berbagai macam kegiatan selama pandemi COVID-19 ini. Tentunya kegiatan yang bersifat secara tidak langsung. Yang pertama itu ada webinar dan juga ngobrol penuh inspirasi Bawaslu Jakarta Barat. Oh, mantap. Ya, alhamdulillah Ibu. Produktif ya. Iya. Jadi kita memang harus tetap produktif meskipun itu di masa pandeminya dan DKI Jakarta karena nggak ada pilkada ya. Makasih ya Bu atas apresiasi. Dan di tahun 2021 ini Bu, kita mencoba hal baru, yaitu mengadakan podcast Bawaslu Jakarta Barat. Nah, kita rencananya supaya teman-teman dari generasi milenial bisa turut serta dalam mengawal proses pelaksanaan pemilu nantinya. Amin. Baik ya sahabat Bawaslu, langsung saja kita berbincang bersama dengan Ibu Rahma ya. Sebelumnya mohon izin Bu Rahma, kami akan bertanya-tanya. Yang pertama itu tentang latar belakang nih, bagaimana Ibu kok bisa menjadi seorang pengawas pemilu, mungkin ada pengalaman dan sebagainya. Ya, pertamanya kan tahun 99 Mbak Melia itu ya. Kita menjadi pengawas pemilu itu melalui volunteer ya, yang kita kenal dengan saya. Kemudian tahun 2003 itu alhamdulillah bisa bergabung juga ke teman-teman melalui pengawasan menjadi pemantau pemilu. Kemudian tahun 2009 itu saya terpilih menjadi anggota KPU ya, anggota KPU Jakarta Timur. Nah, disitulah kemudian makin memperkuat saya untuk kemudian bergelut di bidang pemilu dan memperkuat demokrasi kita, dan alhamdulillah tahun 2018 kemarin juga menjadi anggota Bawaslu. Tapi sebelumnya juga di Tenaga Ahli Komisi 2 dan juga membidangi tentang kepemiluan. Jadi kita merancang membantu Dewan, membantu Komisi 2 untuk bersama-sama merancang undang-undang pemilu. Waktu itu yang sempat ini Undang-Undang 10 tahun 2016. Wah, luar biasa sekali sahabat Bawaslu, ternyata Bu Rahma punya pengalaman yang luar biasa di bidang kepemiluan ya. Sudah pas sekali kita udah sebagai narasumber. Tadi kan Ibu sebutkan bahwa Ibu pernah terlibat dalam merancang undang-undang terkait kepemiluan yang tadi ya nomor 10 tahun 2016 ya Bu. Kalau untuk pandangan Ibu terhadap undang-undang yang nomor 7 tahun 2017 Ibu, yang undang-undang kepemiluan sekarang, itu kan ada di pasal ada di dalam pasal tersebut mengenai kuota perempuan 30% gitu. Nah, itu bagaimana tuh pendapat Ibu? Ya, memang sih dari pemilu ke pemilu undang-undang itu kan telah dilakukan perbaikan. Tapi memang kalau dari bahasanya masih memperhatikan keterwakilan. Jadi belum ada kewajiban ya. Karena memang disadari betul perempuan juga harus meningkatkan kualitas kemampuannya, kompetensinya untuk menjadi seorang penyelenggara pemilu, apa dia KPU maupun di Bawaslu, karena ada kompetensi khusus memang yang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Sehingga kalau di undang-undang sih bahasa ini tertulisnya hanya memperhatikan keterwakilan. Nah, kadang-kadang ini dipelesetkan juga karena memperhatikan kan. Kalau kita melihat memang ada juga yang di daerah-daerah tertentu sama sekali nggak ada keterwakilan perempuan gitu. Maka ini harus terus kita perjuangkan gitu. Ya, itu langkah yang baik ya. Kalau kita lihat misalnya di Amerika, mereka itu kan tidak secara eksplisit di dalam undang-undang itu ada afirmasi perempuan, kemudian perempuan baik sebagai penyelenggara juga maupun di parlemennya. Tetapi mereka betul-betul ada action yang mereka lakukan. Kalau kita kan di undang-undangnya ada, harapan kita bahwa nantinya pada saat proses pelaksanaannya lebih baik gitu ya. Jadi itu memperkuat justru. Dengan ada undang-undang seperti itu, ya kalau misalnya bisa lebih akan alangkah lebih baiknya.
Tapi memang faktanya belum sampai mencapai 30%. Nah, itu yang harus terus kita perjuangkan sebelum perempuan. Ya, berarti terutama kaum perempuan itu harus upgrade dirinya juga ya Bu ya. Sudah diberi ruang khusus, regulasi yang khusus, tapi juga harus diimbangi dengan kemampuannya. Ya betul sekali Mbak Meli. Karena perempuan tuh dia hadir banyak memberi manfaat, tetapi memang kehadirannya tadi undang-undang itu sudah memberikan peluang. Karena sebenarnya kalau ada pepatahnya itu menyatakan kualitas itu akan mampu kita upgrade kalau ada kesempatan diberikan. Nah, kesempatan undang-undang itu sudah memberikan kesempatan kepada kita, ada kata memperhatikan di sana, tetapi memang kita juga harus untuk bisa melampaui itu, melampaui kompetensi apa yang akan diharapkan sebagai seorang penyelenggara pemilu. Ada syarat-syarat di sana, karena kan nggak mudah Mbak Megi, ada proses, ada ujian tertulisnya, kemudian ada juga fit and proper testnya, kemudian ada wawancaranya, kemudian pengetahuan pemilih juga harus punya. Saya sendiri harus belajar tengah malam ya. Kita harus belajar, harus jam 2 malam bangun ya. Bangun jam 2 malam sholat, kemudian ya, harus baca undang-undang pemilunya. Kalau saya punya trik itu saya bandingkan dengan undang-undang yang lama, apa perbedaannya, kemudian undang-undang baru. Sehingga saya melihat ini nanti pada saat tes tertulis kan harus ada pengetahuan pemilu di sana, pengetahuan demokrasi, ada pengetahuan undang-undang, ada terlima lagi. Nah, pada saat kita membandingkan ini, maka pada saat ujian insya Allah kita mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah kemarin waktu tes di Bawaslu untuk tes tertulis ya, dan saya urutan 2, itu kedua terbesar. Keren. Wah, luar biasa sekali sahabat Bawaslu. Memang butuh perjuangan untuk sampai ada di posisi sekarang. Untuk Bu Rama sendiri sudah memberikan tips bagaimana cara dan trik untuk mempersiapkan diri untuk ujian Bawaslu nantinya seperti itu. Sahabat Bawaslu, kita dengarkan lagi bagaimana sih pandangan Bu Rama terkait suka dan duka beliau selama menjadi pengawas pemilu khususnya di wilayah DKI Jakarta. Silakan Bu Rama. Jadi kalau khusus pengawas ya, kalau pengawas pemilu itu sebenarnya ada pengalaman. Karena saya produk SDM, ini pengalaman pertama undang-undang 7 ini memang tantangannya itu khusus dalam proses rekrutmen pengawas TPS. Ini menjadi kendala bersama bukan hanya di DKI, tetapi juga kendala di seluruh Indonesia. Jadi karena syarat usia minimal 5 tahun, kemudian juga syarat SMA itu ternyata bukan hanya di DKI ya, karena kalau di DKI sebagian besar orang yang berumur 25 tahun itu sudah punya pekerjaan, tentunya pekerjaan tetap, jadi mereka nggak mau mengambil menjadi pengawas TPS. Belum lagi syarat pengawas TPS itu yang harus 1 bulan ya, 1 bulan masa tugasnya. Kemudian syarat tamat SMA kalau di kota besar misalnya di Menteng ya, itu susah banget mengambil ini, dan kita harus bekerja sama dengan pemerintah daerah, motor untuk seluruh stakeholder supaya mau terlibat. Banyak memang ini yang dilakukan sebagai pengawas TPS. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua pada saat saya mengawal di Kalibata City, kayaknya itu sempat viral juga ya. Di apartemen Kalibata City ada orang TPS, ada orang TPS, orang TPS itu banyak sekali pada saat karena itu kita antisipasi sebagai TPS awal. Kemudian saya ada di sana, memang ratusan warga yang tidak terdaftar di dalam DPT itu tidak punya A5 dalam memilih ya. Mereka itu kebanyakan di luar dari TPS awal tempat tinggalnya. Ini perbedaan di undang-undang tahun 2017 memang arah pemilih itu harus terdaftar di DPT. Cara terdaftarnya itu memang alamatnya, alamat KTP harus sesuai dengan alamat domisili. Nah, pada saat mereka kan berarti mereka terdaftar di alamat mereka di mana mereka terdaftar dalam KTP-nya. Mereka memaksa 500 orang gitu. Jadi saya disuruh banyak orang ya yang memaksa, dan itu hanya ada satu polisi yang memang kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena mereka punya hak pilih, tapi hak pilihnya itu ada di KTP sesuai dengan alamat KTP mereka. Kita harus kita
sampaikan, meskipun ratusan orang ini harus memaksa kita. Ya, proses memaksa ini kan pada saat Intimidasi ya. iya, intimidasi juga, tapi harus kita sampaikan, harus punya keberanian bahwa kita harus taat terhadap aturan. Sebab saya menyampaikan juga Mbak Meli, kalau misalnya mereka akhirnya satu orang yang masuk menjadi pemilih, konsekuensinya adalah harus ada pemungutan suara ulang di DPR tersebut. Kan kasihan ya. Iya, Yang lain. lain. Luar biasa sekali ya memang. Yang tadi Ibu Rahma bilang bahwa kita harus berjalan sesuai dengan koridor hukum, karena mereka yang taat aturan, taat hukum, jangan pernah takut ya Bu ya, karena tidak akan pernah salah kalau sesuai dengan jalurnya. Nah, seperti luar biasa sekali ternyata memang berat juga menjadi seorang pengawas pemilu ya Bu ya. Bayangkan sendirian dikerumuni oleh ratusan orang, aduh itu kalau mentalnya tidak kuat sudah pingsan duluan kali Bu ya Bu. Ya, memang syarat kompetensi seorang pengawas pemilu antara lain ya, dari 15 kompetensi itu ada yang namanya kepercayaan diri. Kepercayaan itu kepercayaan diri wajib kita miliki. Kalau kita nggak miliki, kita bisa mengawasi pemilu. Karena mengawasi itu adalah bagaimana memastikan aturan mereka itu dapat dijalankan, bagaimana proses penyelenggaraannya, bagaimana aturannya. Jadi harus kita kuasai bersama. Proses pengawasannya pun juga harus kita kuasai gitu. Jadi harus punya kepercayaan diri, motivasi diri semua itu juga harus dimiliki. Syarat kompetensinya itu. Wah luar biasa, banyak sekali ya ternyata peran dari pengawas pemilu itu luar biasa sekali Mbak Dewi. Kalau untuk dukungan dari keluarga sendiri gimana tuh Bu? Apakah melihat ibu dikerubuni oleh ratusan orang itu, keluarga kan pasti deg-degan dong Bu, waduh gimana nih seorang ibu, seorang istri ada di posisi itu, pasti kan gimana tuh respon dari keluarga melihatnya? Alhamdulillah sih pada saat kejadian itu, khususnya di Kalimantan, suami saya juga ikut. Wah luar biasa. Ya cuman khawatir aja, khawatir kalau misalnya aku dibunuh. Iya, dan waktu itu ada tugas keamanan anak polisi, jadi ya suami sih ya dengan percaya aja kita mampu ya keberanian untuk itu, untuk menyampaikan ke masyarakat itu viral juga di media. Iya benar. Iya, itu Berarti keluarga sangat mendukung ya Bu ya? alhamdulillah, memang harus sangat mendukung dan wajib didukung. Karena kan kalau kita bekerja, karena kan saya bekerja malam-malam, pulang malam, itu kan itu pengertian dari suami dan anak-anak juga harus disampaikan ini kalau ada pesta itu kita harus ini Meramaikan ya Bu. harus kita awasi gitu. Ya memang kita pertama untuk pengertian, kemudian komunikasi. Komunikasi ini kalau kita lagi ada tugas ini jam berapa pulangnya dan seperti apa. Itu baru dari satu sisi saja, belum yang lainnya ya Bu ya. Masih banyak lagi pasti tantangan-tantangan menjadi seorang pengawas pemilu, apalagi seorang perempuan. Nah kalau untuk harapan Bu Rahma sendiri untuk pelaksanaan pemilu kedepannya seperti apa nih Bu? Apalagi kan di tengah masa pandemi seperti ini, entah berlanjut entah tidak, kan kita harapannya segera berakhir. Nah itu seperti apa? Harapan kita sih semoga laporan ini berakhir dan semoga lagi ya. Nah, ada ketakutan selama ini kan kita ketakutan aja. Iya benar. Kita takut ya. Heeh. Sampai dekat gitu ya. Kita saling mencurigai gitu sampai Jangan sampai enggak gitu. Iya benar-benar. Gitu. Ya harapan kita pemilu ke depan itu ya lebih berkualitas. Kemudian paling penting dalam pemilu itu kan integritas. Karena integritas itu kan menuntut keahlian dalam melaksanakan pemilu, terhadap penyelenggaranya, terhadap pesertanya, kemudian terhadap pemilihnya juga terhadap masyarakat itu harus mereka kan sudah memberikan suara mereka dengan setiap pemilu. Suara itu yang harus dijaga. Jangan sampai suara yang misalnya mereka pilih kemana atau ya pada saat contoh ya khususnya soal integritas pada saat misalnya rekapitulasi suara kita nggak tahu ya banyak desas desus juga banyak kan integritas penyelenggara pemilu itu juga ya misalnya ada di DKPP. Iya benar, banyak juga ya Bu ya kasusnya. Dan memang ya tantangan kita sih lebih baik lagi. Sebenarnya ada 11 prinsip penyelenggara pemilu itu yang kemudian masukin dari kode etik penyelenggara pemilu itu seandainya ini memang kita bisa terlaksana secara baik 100%, ini menjadi akan menjamin pemilu kita lebih berkualitas, lebih kompeten, kemudian hasilnya juga lebih legitimasi
karena kalau misalnya pemilunya itu jujur, adil, dan juga merasa bahwa pemilunya sesuai dengan proses, sesuai dengan masyarakat juga tidak intimidasi, tidak ada politik uang ya. Jadi masyarakat itu benar-benar memilih bukan karena duitnya, tetapi memilih karena integritas ataupun juga kredibilitas dari peserta pemilu itu. Maka itu luar biasa. Harapan kita begitu. Kemudian yang lain adalah selama ini kan ada yang namanya e-voting juga, ada e-recap kan. Kalau e-voting itu kan kalau baca jurnal-jurnal itu kebanyakan tuh orang yang e-voting itu lebih pengennya setiap hari itu manual. Tapi e-recap ini kan sedang digagas juga. Nah ini harapan kita e-recap itu benar-benar bisa. Nah, kalau kemarin pilkada kan akhirnya sebatas uji coba aja dari 5 dari ya mudah-mudahan itu bisa realisasi ya, karena kan kalau kita lihat misalnya di setiap pemilu itu masalah utama khususnya ya pada saat proses pemungutan dan penghitungan, masalah utamanya itu di proses integritasnya di pada saat rekapitulasi, belum lagi repotnya, rempongnya maksudnya ya. Iya. Misalnya kalau pileg ya, pileg kemarin, kalau pilpres sih nggak terlalu masalah, tapi kalau pileg luar biasa tantangan yang kita alami itu sebagai pengurus pemilu harus Jadi ya rekapitulasi di tingkatan PPK ya. Iya benar, kecamatan. Dan kebetulan Bawaslu Jakarta Barat juga melakukan monitoring juga Bu ke setiap kecamatan untuk memastikan bahwa proses perekapan suara itu berjalan dengan sesuai dengan kaidah tersendiri seperti itu Bu. Sahabat Bawaslu, saya mohon izin sama Bu Rahma untuk membacakan terkait prestasi yang sudah didapat oleh Bu Rahma. Kebetulan tadi sudah sampaikan di awal bahwa Bu Rahma sangat berkompeten di bidang kepemiluan, sudah banyak pengalamannya, maka tak heran apabila Bu Rahma sudah mendapatkan banyak penghargaan. Yang pertama adalah Provinsi Tersolid dan Kooperatif Sumber Daya Manusia Terbaik pada Training of Trainer TOT Regional 3 di Surabaya tahun 2018. Kemudian Bu Rahma juga mendapatkan predikat sebagai Tim Reviewer Terbaik Laporan Komprehensif Bawaslu Kabupaten Kota tahap ketiga di Bali tahun 2019, dan baru saja nih di tahun 2020 kemarin menjadi peserta terbaik pelatihan mediator di UGM tahun 2020. Luar biasa sekali. Jadi setiap tahun itu membuat prestasi, jadi itu tandanya Bu Rahma sangat produktif ya. Padahal di tengah pandemi tapi masih kita berkarya. Luar biasa. Tetap ya motivasi kita. Kemudian hal-hal positif yang harus digali dalam diri kita itu harus terus kita sebagai Kodim SDM harus kita nyalakan terus ya, khususnya seluruh pengawas pemilu, kemudian juga seluruh jajaran sekretariat menjadi pribadi-pribadi yang efektif, kemudian membangun tim efektif untuk menghadirkan organisasi khususnya Bawaslu untuk pencapaian tujuan, kemudian fokus Bawaslu yaitu pencegahan, pengawasan terhadap penindakan, penyelesaian sengketa proses ini harus terus kita kuatkan. Luar biasa ya Bu Rahma. Satu lagi Bu, ini mungkin Ibu bisa menyampaikan semacam harapan untuk para generasi milenial agar lebih mau berkontribusi nanti di kepemiluan selanjutnya ya, proses pemilu selanjutnya mungkin agar kita tidak susah-susah lagi tadi mencari pengawas pemilu baik di tingkat TPS, tingkat kelurahan maupun kecamatan seperti itu. Ya harapan saya sih karena generasi milenial itu biasanya sangat tinggi idealismenya. Dalam mengawasi itu idealisme menjadi nomor satu ya, integritas ya. Ini menjadi utama. Tentu kita berharap bahwa milenial bisa terlibat. Yang pertama adalah kalau sudah cukup usia sesuai dengan ketentuan undang-undang, kita tahu undang-undang perubahan. Iya benar. Jadi kalau misalnya sudah ada tercapai usianya sesuai dengan kriteria, lalu mau menjadi penyelenggara pemilu bisa ada di tingkatan TPS, di KPU ada KPPS, kemudian kita di bawah itu ada pengawas TPS, kemudian bisa di tingkatan kelurahan, pengawas kelurahan atau juga PPS. Kemudian tingkatan kecamatan bisa namanya panwascam, panitia pengawas kecamatan, kemudian juga ada PPK kalau KPU ya, nanti kabupaten kota, kemudian organisasi. Jadi harapannya terlibat gitu. Tapi ada lagi peran yang memang tidak harus menjadi penyelenggara. Apa itu? Peran itu namanya masyarakat mengawasi, namanya
Selain tentunya kita harapkan ini generasi milenial ini juga mempropaganda supaya tolak golput kan. Tetapi paling penting lagi selain golput itu, kalau bagi Bawaslu itu adalah bagaimana masyarakat bisa mengawasi seluruh tahapan pemilu. Tahapan itu kan macam-macam. Iya benar. Dan setiap tahapan itu ada Riskan. potensi dugaan pelanggaran. Nah ini teman-teman milenial itu harus tahu sebenarnya potensi dugaan pelanggaran di setiap tahapan itu apa. Iya benar. Kan ada potensi pertama begitu. Iya. Politik uang ini harus kita propagandakan bersama, karena faktanya ini memang di Indonesia politik uang itu makin harus terus makin tinggi, bukannya makin berkurang. Ini kan kalau bersama-sama masyarakat peduli untuk menolak politik uang, karena politik uang itu kan subjeknya bukan hanya peserta pemilu, tetapi kan memberi uang itu kepada pemilih supaya memilih mereka. Nah, memang ini yang menjadi problem mendasar. Kemudian itu ada yang hoax, kemudian kampanye hitam, ya. Kemudian juga tentu integritas yang kita harapkan ini masyarakat bisa mengawasi adalah juga pelanggarannya, misalnya pada saat masa pemungutan dan penghitungan suara. Ini juga penting kan, jangan sampai ada intimidasi. Kemudian pada saat hari H begitu lagi kan, Iya benar. sekarang Fajar di mana-mana. tentu kita nggak bisa mengawasi loh Mbak. Jadi Iya, kalau benar. kita misalnya kita nggak tahu apa sih jenis-jenis dugaan pelanggaran. Nah, jenis dugaan pelanggaran itu kan ada pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran kode etik, ya kan, kemudian ada pelanggaran pidana pemilu, kemudian ada pelanggaran lainnya, misalnya pelanggaran netralitas ASN itu ada empat, paling keempat jenis itu pelanggaran. Siapa-siapa yang bisa melakukan pelanggaran itu? Pelanggaran pidana itu setiap orang. Jadi siapa saja yang memang diatur dalam undang-undang, dia bisa dijerat dengan pidana pemilu. Kemudian juga pelanggaran administrasi. Siapa yang melakukan pelanggaran administrasi itu? Itu para penyelenggara pemilu dan juga peserta pemilu bisa melakukan itu. Itu memberikan pelanggaran netralitas juga menjadi pantauan teman-teman milenial. Oh ini nih, harusnya ASN nih. Tahu entah gurunya, entah dosennya ya melakukan kampanye. Iya, nah kalau lihat misalnya di medsosnya, kan kita gampang untuk Iya, benar. di medsos ternyata Ada. nih yang ikut kampanye ikut-ikutan. Ini jadi hal yang bisa kita lakukan ke pengawas pemilu. Kalau yang namanya mengawasi, mencegah itu boleh masyarakat. Tetapi kalau menindak, melakukan penindakan itu hanya tupoksi Bawaslu. Jadi teman-teman milenial bisa di dua aspek tadi, yaitu bantu melakukan pencegahan supaya tidak terjadi pelanggaran. Kemudian yang kedua, bantu mengawasi. Nah, bisa melaporkan itu dalam bentuk ini, Mbak Melina, mereka bisa melaporkan. Kalau misalnya nih teman-teman milenial nggak berani melaporkan, tapi tahu nih ada pelanggaran, dilaporkan aja ke Bawaslu. Itu menjadi Laporan. informasi awal. Informasi awal nanti teman-teman pengawas pemilu itu akan menjadi fakta lagi di lapangan. Itu bisa ditentukan, oh ternyata benar ada pelanggaran, bisa ditindak oleh Bawaslu. Mbak Meli. Iya. Dan ini harapan kita tentu milenial, generasi muda yang masih punya Semangat. ini motivasi yang kuat ini supaya bisa bergabung. Salah satunya bergabung menjadi penyelenggara dan juga mengawasi proses tahapan pemilu yang memiliki presiden. Baik, luar biasa sekali. Ternyata banyak sekali hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, terutama generasi milenial ya Bu, dalam membantu melakukan kerja-kerja pengawasan. Nah, untuk sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, jangan pernah ragu untuk membantu Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja pengawasan ya. Untuk Bu Rahma, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, atas segala informasinya yang luar biasa, pengalamannya yang luar biasa untuk di-sharing kepada kami ya. Sahabat Bawaslu di rumah, jangan lupa untuk follow media sosial dari Bawaslu Jakarta Barat, ada Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan juga web. Nah, di sana akan ada di sini ya, di bawah sini ya, akan ada informasi terupdate tentang kepemiluan itu seperti apa dan pelaksanaan pemilu yang ada di Jakarta Barat khususnya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.